Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, Unilever dukung LGBT, MUI ingatkan fatwa haram lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT. Unilever baru-baru ini menjadi perbincangan publik. Pasalnya perusahaan produsen barang rumah tangga itu mengeluarkan logo baru yang mendukung kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT. Majelis Ulama Indonesia atau MUI ikut berkomentar mengenai hal tersebut, merujuk pada fatwa MUI yang dikeluarkan pada 31 Desember 2014 dengan nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Hasanuddin Abdul Fattah mengatakan mengenai LGBT di Indonesia sudah ada fatwanya yang keluar 6 tahun yang lalu. Dalam fatwa MUI tersebut memutuskan bahwa 1. Hubungan seksual hanya diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. 2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. 3. Homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. 4. Pelaku homoseksual baik lesbian maupun gay termasuk biseksual dikenakan hukuman had dan atau taksir oleh pihak yang berwenang. 5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar atau fahisyah. 6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman taksir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. 7. Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi atau liwat hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukum taksir. 8. Aktivitas pencabulan yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. 9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman taksir. 10. Dalam hal korban dari kejahatan atau jarimah homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. 11. Melegalkan aktivitas seksual sama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram. Sebelum mengajak pergi, video berikut ini juga menarik untuk ditonton. Yuk simak video berikut ini. Check it out. Inilah 7 ciri-ciri sakit karena gangguan jin yang harus diketahui. Perlu dipahami bahwa penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin dapat menyerang manusia baik secara fisik maupun hati. Keduanya memberikan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, seperti gila bahkan kematian. Agar terhindar dari penyakit karena gangguan jin, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu beberapa ciri sakit karena gangguan jin sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat didiagnosa secara medis. Penyakit yang timbul akibat gangguan jin biasanya tidak dapat didiagnosa secara medis. Dalam arti, ketika diperiksakan ke dokter, dokter menyatakan bahwa si penderita sehat walafiat dan tidak ditemukan tanda-tanda suatu penyakit. Kedua, merasakan sakit di sekujur tubuh dan muntah-muntah. Mereka yang terkena gangguan jin umumnya merasakan sakit di sekujur tubuh. Terkadang tempat sumber sakit tersebut berpindah-pindah tempat. Selain merasakan sakit di sekujur tubuh, si penderita yang terkena gangguan jin juga sering muntah-muntah. Yang ketiga, mendengar suara yang tidak jelas asalnya. Mereka yang terkena gangguan jin umumnya mendengar suara yang tidak jelas asal-muasalnya. Suara yang terdengar seperti lonceng, trompet berbunyi, atau suara lainnya yang datang dari kejauhan kemudian mendekat. Yang keempat, mendengar bisikan di dalam hati. Ciri-ciri sakit karena gangguan jin lainnya adalah si penderita mendengar bisikan di dalam hati. Bisikan tersebut terkadang melafalkan kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah atau kalimat thayyibah lainnya. Yang kelima,
timbulnya rasa takut yang berlebihan. Berbagai macam suara serta bisikan yang didengar si penderita membawanya pada rasa takut yang berlebihan, yang mengakibatkan ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu dan selalu berada dalam keraguan. Yang keenam, gugup yang berlebihan. Perasaan takut yang berlebihan membuat si penderita merasa gugup luar biasa ketika berhadapan dengan orang lain kecuali dengan keluarganya. Perasaan gugup yang luar biasa ini pada akhirnya berakibat pada hilangnya kepercayaan diri, bahkan membuat si penderita menjadi gila jika tidak segera diobati. Dan yang ketujuh adalah timbulnya penyakit hati. Salah satu di antara penyebab penyakit hati di dalam Islam adalah gangguan jin. Penyakit hati menurut Islam yang dimaksud di antaranya adalah riya, sombong, ujub, menyebarkan fitnah, untuk mengadu domba, dan penyakit hati lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kan sebagian perusahaan ini ada yang mendukung LGBT, Ustaz. Iya, terus Perusahaan-perusahaan seperti sabun itu, Ustaz. Terus kita sebagai konsumen itu kita berhak menggunakan atau gimana ya, Ustaz? Sebagai bentuk barok kita. apa pengaruhnya kamu nggak pakai dengan nggak pakai? Karena ini Ustaz, kalau kata perusahaan itu hasil dari penjualannya itu digunakan untuk mendukung sepenuhnya, itu dibagi untuk mendukung pergerakan-pergerakan LGBT di negara lain, Ustaz. Apa semua yang dari perusahaan di Indonesia ditransfer ke sana? Kalau itu kurang tahu, Ustaz. Iya, kamu zolimi perusahaan nanti kalau kamu bilang itu semua kasih ke sana dan kamu nggak punya bukti. Jangan terlalu ikut yang viral-viral gitu loh. Oh, Iya. Asalnya kan beli, kita beli biasa. Saya datang ke warung, saya beli. Saya kalau bilang itu saya boikot, saya zolimi pedagang berarti. Sedangkan tidak ada, kamu nggak punya bukti kalau itu dibawa ke sana. Itu kan baru viral saja, mana buktinya? Jangan terlalu banyak ikut berita, terus kamu tidak tahu titik jelasnya itu mau disalurkan kemana gitu loh. Harus dana jelas dong salurkan keluar. Itu kan baru isu, mana buktinya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang nuduh datangkan bukti. Gitu. Saran saya yang kedua, nggak usah terlalu banyak ikut-ikut berita viral. Kalau saya lihat kayak gini, orang tanya saya skip, saya nggak baca, saya nggak mau. Karena saya takut zolimi orang lain. Kecuali kalau sudah ada titik jelas baru, oh ini nanti disalurkan ke luar negeri untuk ini dananya gini. Padahal yang ini bukan hanya perusahaan ini, dia punya distributor, dia punya toko-toko yang dia salurkan, terus dia punya toko-toko besar lagi yang salurkan itu, pabrik, semua orang-orang Indonesia, apa semua disalurkan ke sana? Logikanya bagaimana semuanya salurkan ke sana? Iya kan? Coba berpikir logis gitu loh. Jangan terlalu termakan emosi yang viral, yang orang bicarakan gitu. Kan kita nggak mesti ikut itu. Paham ya? Walaupun kita ingkar LGBT. Iya. Kita berpikir analisisnya berarti insya Allah ini aman gitu ya, Ustaz? Iya, asalnya halal lah. MUI aja nggak ngelarang-larang kok. Nah. Kamu nggak mau beli sendiri nggak masalah, tapi kalau larang-larang orang nggak bisa. Nggak mau beli sendiri ya sudah, itu terserah jenengan. Tapi kalau mau larang orang lain, wah, MUI saja nggak turunkan fatwa untuk larang, belum. Hak kita apa coba dibanding MUI? Paham kan? Ya, nah, Ustaz. Baik. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum.